Jadi ada yang mengatakan bahwa kambing itu cukup satu orang tetapi pahalanya itu sekeluarga. Oke. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yajuzu ishtiraku ahlil baitil wahid sawa'un kanatil ulhiyatu minal ghanami. Wedhus pun itu juga boleh patungan bareng. Tapi kita mengikuti pendapat mayoritas Syafi'i yang mengatakan bahwa kalau wedhus itu cukup satu orang, tetapi kalau sapi atau kerbau itu boleh dipatung pinten 7 orang. Pertanyaannya, niki nembe mawon wonten cerita. Pak, kula niki tinggal di perumahan. Ada tetangga saya itu Buddha, pengen derek patungan korban. Dia urutan ke-7, sapi kedua. Bolehkah non muslim itu masuk dalam daftar patungan hewan kurban? Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Sebab apa? Sebab ada dan tidaknya uang non muslim itu tidak berpengaruh, tidak berdampak secara hukum. Ngoten kok dadak tangklet. Lah ngoten niku kira-kira sing non muslim asal ganjaran napa mboten? Mboten usah takokno ngoten niku. Nggih, sing penting sapine jenengan pun ketuku. Nggih. Jadi misalnya nggih, sapi yang 21 juta, dia patung 3 juta, maka 3 juta yang dari non muslim itu dianggap sebagai hibatun, hibah. Dan itu tidak mencederai hukum sama sekali. Persoalan kemudian nanti dia dikasih, boleh-boleh saja. Sebab apa? Sebab korban sunnah bukan korban nadar. Kan ada 2 jenis korban. Korban sunnah dan korban nadar. Korban nadar itu adalah korban yang ditunaikan karena punya nadar. Contoh, iki nek anakku ketompo no undip, aku meh korban wedhus. Ternyata betul ketompo ten gene undip. Betul ketompo ten gene undip. Maka dia wajib berkorban sesuai nadarnya. Itu namanya korban wajib atau korban nadar. Tapi korban yang normal pada umumnya ada patungan korban, derek, itu masuk dalam kategori korban sunnah. Oke. Nah, pembagiannya pripun? Pembagiannya niku mangke sepertelu dibagi kangge sohibul korban, sepertelu niku kangge sanak kerabat dan tetangga, sepertelu niku mangke dibagi ten gene fuqara wal masa. Jadi kalau kita punya tetangga non muslim, dia diperbolehkan untuk menerima daging korban. Sebab dia masuk dalam kategori apa? Kategori tetangga. Kan korban itu kan benten kali zakat, tidak semata-mata bersifat charity, bukan donasi, tetapi korban itu adalah membangun solidaritas. Tonggoku mosok untuk ambu prengu setok, akhirnya kan terus diparingi lerang ngoten. Jadi nanti yang korban itu dapat sepertiga, yang tetangga termasuk non muslim sanak kerabat sepertiga, lalu kemudian fuqara masakin itu mendapatkan. Boleh, itu boleh dibolak-balik, asal orang yang berkorban atau sohibul korban jangan sampai melebihi itu, ya, itu diperbolehkan. Nah, terus saya pinten Pak, sama telah si waktu setengah sedoso nggih. Sedoso menit malah, nggih. Terus
Kula ndelok ibu-ibu wis jeglak-jeglok niku kuwaraken semongko jenengan. Asal jenengan senang. Berikutnya, hal yajuzu bai'u syai'in minha wa hal yajuzu i'ta'ul jazzar minha. Lah niki atos-atos. Ini persoalan hukum penting. Boleh napa mboten memberikan upah kepada jagal dengan menggunakan daging kurban, ya, demi jawazi i'ta'il lahu wa jaw'ata'ahu minha ala sabil sadaqati wal hadiyati ba'da ayyus min ghairiha. Ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan upah kepada jagal dengan menggunakan organ korban. Organ korban. Bukan cuma daging korban, organ korban. Kang, sampean engko nyembelih ya nang Masjid Syuhada. Engko tak opahi ndas siji. Karo kulit siji. Ngoten niku mboten angsal. Nggih. Tidak boleh memberikan upah kepada jagal. Jadi kalau pemberian itu sebagai bentuk kompensasi mboten angsal. Nggih. Tetapi wajawazu i'ta'ahu minha ala sabil shadaqati wal hibati. Tapi nek jenengan niku maringi jagal niate Kang, matur nuwun sampean wis repot-repot awit isuk sampai awan. Iki kalau ndas gawonen. Wis karek milio kebu apa ndas ayam. Jadi kalau kemudian panjenengan niat kembali innamal a'malu binniyat. Jadi wal i'tibaru napa nika? Kaidahnya napa itu? Al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Jenengan niku mboten niat ngopahi jagal. Kang, matur nuwun ya, wis bantu. Wis iki anu. Iki monggolah dimanfaatkan. Itu kan tinggal pinter-pinter kita nonton niat mawon. Ya. Apalagi kalau jenengan sudah ngasih uang, lalu kemudian Kang tak tambahi ya Kang ndas siji. Kira-kira ditolak mboten? Nek perlu malah ana meneh ra. Jadi kalau kemudian memberikan organ itu makanya sebisa mungkin para rawuh sami sebisa mungkin itu organ korban itu harus setuntas mungkin. Nek perlu ndas iku dipecel-pecelen. Nek tenggene kula niku mangke direncanakan dipecel, kasihkan ke panti asuhan misalnya. Ini ada kepala sapi. Nek iso napa? Nek iso aja sampai nyiso. Persoalan panitia boleh nggak dikasih lebihan? Boleh. Boleh saja. Panitia misalkan liyane do entuk sekilo, panitia kai sekilo setengah. Ngoten niku nggih angsal. Wong itu min jihadit tatawu'i mboten usah saklek-saklek. Ibu-ibu, misale boleh enggak kita makan, biasanya kan wonten makan siang, temen iki wonten makan siang, Pak. Panitia. Keng pundi dagingnya, Pak? Ya. Nggih, Bu. Mangke si masak jenengan. Semangat. Lah, bumbune pun disiapno. Napa bocoran menune makan siangnya napa, Bu? Oh. Tengkleng, Bu. Napa sambal teri? Nah, boleh tidak kalau saran saya para rawuh sami ini sesuatu yang biasa tetapi perlu untuk kita sama-sama memaklumi. Saran saya
Meskipun hukum mengambil itu untuk panitia itu tidak salah, tidak dosa, tetapi secara etika kurang. Secara etika apa? Kurang. Sebab apa? Sebab daging itu sebenarnya daging untuk dibagi, bukan daging untuk makan-makan. Lah boleh mboten angsal mawon. Nggih sampun mboten usah dilanjutno ngoten ta? Gitu. Ini kan saya kan hanya membuka sama-sama kula sapa dengan sapi ngene iki rak bola mboten kula kandhani. Nggih. Secara hukum tidak masalah. Ibu-ibu ngambil daging itu dari korban lalu dimasak mboten masalah. Cuman saran saya mung rodok kurang pas ngoten mawon. Lha dosa mboten? Mboten. Lah dadi daging napa? Dadi. Tetapi secara etika hukum kirang pas. Sebab napa? Sebab daging korban itu dibagikan. Lah pripun carane ben rodok pas? Nah, kan jenengan kan nunggu sini gitu. Ya, kalau niku ngertos sawit mau kita nunggu lah iki kok carane pas piye kan gitu. Carane pas niku nggih, wong hukum niku kan mboten otak-atik mathuke kan. Jadi jangan langsung ngambil supaya kita mendapatkan kesunatan membagi daging itu sesuai dengan porsi salah satu aslas. Sepertiga maksimal buat sohibul kurban, sepertiga itu buat sanak kerabat dan tetangga, sepertiga itu buat fakir miskin. Nah, caranya adalah nggone panitia niku dibagi sik. Gitu, sebagai tetangga plus onok bonuse. Biasanya panitia kan ngoten. Plus onok bonuse, lalu jenengan ambilkan dari situ, ya nanti diniatin apa? Lo kok ribet Pak? Niki kan dalam rangka ngepas ke Pak. Tapi ini jenengan pun nyaman dengan cara yang selama ini sudah berjalan, ya monggo betul nopo ya. Niki kan mung carane ngepaske, ya. Karena apa? Niki nggih ten gene kula pun mulai kami tradisikan begitu. Akhirnya napa? Nek riyen kula saderenge pindah ten Mijen niku delalai setiap Idul Adha niku wonten tiyang akikah, Pak. Jadi H-1 niku sudah disembelih, sudah dikuliti, sudah dimasak sehingga sarapan dan makan siang sudah. Lah niku sae. Misalnya jenengan woro-woro ten grup, bagi yang akikah jangan malu-malu. Nggih. Panitia kurban menerima tidak cuman hewan kurban tapi juga hewan. Nah niku jenengan sembelih H-1 mboten napa-napa. Nggih, itu jenengan sembelih H-1 lalu kemudian dimasak mboten napa-napa. Nggih, sebab napa? Sebab kalau bisa apa yang panjenengan masak itu memang sudah bagian. Kalau di tempat saya itu sohibul kurban yang kategori panitia kok sampai engkau dagingnya ibu-ibu, ya betul dagingnya ibu-ibu, daging sing dimasak ibu-ibu kok kurang, maka sohibul kurban yang kategorinya itu termasuk panitia dan takmir nyuwun keikhlasannya kon ngelongi sekilo niku wis padha ikhlase padha ridhone ya. Ngeten iki nek jenengan gremeng ribet kakean wis biasane monggo mboten napa-napa nggih. Nah niku. Nah, berikutnya jelas ya. Kalau bisa saran saya nggih, kalau bisa untuk daging yang mau panjenengan masak itu jangan asal diambilkan dari organ korban itu. Sebab kenapa? Sebab ini menyangkut masalah etika. Kan mboten wonten pembagian daging korban satu masak panitia, kan mboten wonten. Nggih ta? Mboten wonten. Makanya ten gene kula niku H-1 ada satu kambing yang memang bisa disembelih lalu
kemudian malam-malam niku ibu-ibu wis kerja bakti Pak. Namun kerja bakti H-1 malamnya itu kerja bakti masak niki. Soalnya napa? Bapak-bapak niku kan kakek request to Bu. Oh kan, buanter Pak. Ngegas ketoke Pak iki. Ngegas curhat iki. Ya. Sing esuk pengen tongseng, sing awan pengen gule. Ngoten niku ibu-ibu pengine ora diwalik wae. Esuk gule, awan tongseng ora. Cocoke ngene lho, padahal mung wolak-walik ya padha wae niku. Hal yajuzu bai'u syai'in minha? Apakah boleh menjual organ korban? La yajuzu bai'u syai'in minha inda aksaril fuqaha. Menurut mayoritas fuqaha tidak diperbolehkan menjual organ korban. Walakin yajuzul intifa'u bijildiya wa sufiya wa qarniya wa ghairi dzalika wa tasadduqu bihi afdal wallahu alam. Tetapi memberikan itu cuma-cuma ya untuk dimanfaatkan. Misalnya Kang iki tanduke sapi PN, Kang iki kulite sapi PN, itu boleh. Tetapi menjual itu tidak boleh. Nah, tetapi sekarang karena hukum niku terus berkembang, sebenarnya ada beberapa catatan-catatan. Contoh, ngeten Bu. Misalnya ada fuqara masakin mendapatkan daging dari syuhada. Nek mriki wadah Pak biasa niki. Wadah nggih. Nggih. Nek delok model-modele masjid niki ketoke magnetik wadah niki. Pinten? 6 sapi. Kambingnya pinten Pak? Pun boten kitungan lah nggih. Gangsal 18 niku sementara nggih. Nanti last minute mungkin 30 ngoten nggih. Shot the ship ya. Napa Bu? Jangan ngertos shot the ship Bu. Ketara ngonconi nonton niku. Jadi kalau kita lihat fikih kontemporer sekarang, ada fakir miskin, saking syuhada angsal, saking masjid jami angsal, saking masjid A angsal, saking masjid B angsal. Lah, saiki entuk daging pirang-pirang tapi rak duwe duit nggo tuku bumbu. Ya betul. Dagingnya pirang-pirang tapi wong Indonesia ini kan tidak bisa dikatakan makan nih mboten nganggo sego kan ngoten nggih lho. Maka dalam situasi-situasi tertentu selama itu bersifat darurat. Darurat niku ukurane napa? Nek ora megilani. Oh, niku jenenge darurat. Nggih, nek ora ngene megilani. Niku jenenge darurat. Maka bagi orang dalam kondisi-kondisi tertentu duwe daging akeh tapi mboten gadah duit, maka diperbolehkan menjual daging itu dalam rangka memenuhi kebutuhan primernya. Le aku iki dagingku akeh tapi ora duwe minyak, bawang brambang gak duwe. Lah terus dimasak apa? Akhirnya apa? Le iki ana sekilo tukunan ya Le. Akhirnya apa? Dapat 100.000 nggo nomper beras sekilo, nggo tuku minyak seprapat, nggo tuku bawang brambang nggih. Ana sisa sithik lah apa? Iki dituku sujen sundukan karo areng. Kan ngoten ta? Adik jenengan misalnya kebruan daging tapi dia ora duwe duit nggo tuku sundukan lah terus ki apa Bu? Nggih mboten. Lah ini saya ngisilake begitu indahnya Islam memberikan slot. Pak, ini nggak ada yang mau Pak. Ini ada kulit sapi, ada kulit kambing, ada. Nggak ada yang mau nerima. Solusinya apa? Kalau memang tidak ada yang bisa menerima, kecuali ada kita cari. Ada nggak kelompok yang mau menerima ini untuk kemanfaatannya? Maka satu-satunya jalan terakhir, organ korban itu boleh dijual dengan syarat
uangnya dipakai untuk kemaslahatan umum. Niku wis kepepet sekali. Sebisa mungkin tidak dijual, tapi dalam kondisi yang sangat kepepet, maka itu bisa dipakai untuk kemaslahatan umum. Dol kulite, lalu duwite lebokno ten gene kas masjid. Terus beten. Boten nangsal, lek apa? Iki aku bareng ngedol kulit sapi lek, sapi korban di esok lek. Nah terus anu yuk jajan-jajan yuk. Nah niku boten nangsal niku. Utawa untuk duit hasil jual kulit korban lalu duitnya nggo tuku data paket. Ya, ayo bagi-bagi lah apa? Iki bagi-bagi kulit di esok. Ben padha ngrasakno kabeh biar maslahate akeh kan ngoten. Niku ndak boleh. Sebisa mungkin ya uang itu harus dikembalikan kepada masjid. Ngoten nggih, para rawuh sami. Saderengipun kaula akhirin mungkin wonten pertanyaan. Wonten sing badhe tanglet mungkin. Nggih, pripun no? Oke. Akhirnya terus. Nah, jadi kalau diambil yang mau niku sae, Pak. Oke. Jadi kepala nek torpedo wonten sing purun, Pak? Wonten kathah. Oh, kathah malah nggih. Oh, torpedo. Ibu-ibu purun torpedo. Jadi jadi kalau kepala terus biasanya sikil, biasanya kulit gitu. Jadi kalau diberikan secara cuma-cuma wes iki kepala sapa sing gelem nggawa. Iki ana sikil gede pirang-pirang gemol-gemol sing pengen nggawa. Niku malah angsal, Pak. Sing boten angsal niku nek kepala dikomersilkan. Anu kono iku anu ana wong dodol iku kon didolno iki mboten langsal. Nggih. Tapi kalau ada organ-organ yang tidak begitu laku, bukan karena tidak enak, tapi susah masaknya. Ya wong kepala niku nek mboten salah kan kudu dibakar riyin nggih. Kudu dibakar riyin, kudu dikerik riyin, bar niku bencah niku ya sak gawean dhewe. Gitu. Akhirnya napa? Akhirnya terus disukakno, wis iki nek perlu dikentolno nang ngarep kono yang mau kepala silakan ambil misalnya, maka itu hukumnya justru diperbolehkan. Jadi yang penting di dalam kurban itu sebisa mungkin jangan ada unsur komersil. Jangan ada unsur komersil termasuk tadi. Mriki sinten misalnya mangke imamnya khotibe biasanya kan khusus imam dan khotib didhewekno. Pak Khotib niki kula paringi wah Pak Khotib delok gede plastike niku Pak. Wareng dibukakno omah tenan apa kok akeh men Pak. Ternyata ndas siji gemblondong gede. Kuapok kon dadi khotib men niku. Nggih. Niku nek sak ngertose kula ten kampung misalkan ngoten. Bapake kula kan biasa khotib nggih biasa nyembelih niku. Nah, biasanya niku angsal ndas gitu, sebagai tambahan niku diperbolehkan. Jadi asal tidak ada unsur komersil niku diperbolehkan.